warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tiara Putri dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas C, akan menyampaikan materi dari mata kuliah Metodologi Islam. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari studi Islam. Studi Islam secara etimologis adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan secara terminologis, studi Islam merupakan usaha dasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara dalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Yang kedua, urgensi studi Islam. Secara umum, urgensi studi Islam adalah dasar dari pengetahuan dalam memecahkan masalah untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan, dan menguji kebenaran suatu metode penelitian. Yang ketiga, signifikan studi Islam. Secara umum, signifikan diartikan proses pemahaman yang menggunakan tanda-tanda yang dapat dilihat dan mudah dipahami. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya dengan cara pendetekan normatif dan historis. Adapun tujuan studi Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya agama Islam itu, bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain. Yang kedua, untuk mempelajari pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dalam pertumbuhan dari perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam tentang sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam. Yang kelima, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Aspek sasaran studi Islam diantaranya aspek agama, aspek ibadah, aspek akidah, aspek sosial, aspek ilmu, aspek kebudayaan, aspek pekerjaan, aspek politik, aspek ekonomi, aspek kesehatan. Adapun asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW di Mekah. Pada masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul dengan sampai hijrah ke Madinah dalam usia beliau pada saat itu 53 tahun. Yang kedua, masa Rasulullah SAW di Madinah. Pada masa ini dimulai semenjak hijrah beliau dari kota Mekah ke Madinah sampai beliau wafat. Yang ketiga, masa sesudah Rasulullah. Pada masa ini, tugas yang diberikan adalah memberikan fatwa kepada masyarakat setelah para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'i. Yang keempat, periode ulama, mujtahid dan kemajuan fikih. Pada masa ini, kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukuan ilmu fikih. Yang kelima, periode taklid. Periode ini dimulai pada abad ke-7 Hijriah sampai dengan abad ke-13 Hijriah. Yang keenam, periode kebangkitan umat Islam. Dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaruan baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.